Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk nak. Apa kabar Nadia pagi ini? Udah sarapan nak? Udah. Tadi masuk pelajaran apa? MPK. MTK. Udah permisi tadi ya sama ibunya ya. Udah. Terima kasih ya Nadia telah memenuhi undangan ibu dan bersedia datang ke ruangan dekan. Nadia udah pernah datang ke ruangan dekan nak? Belum. Belum pernah, baru kali ini ya. Baiklah, ibu akan menjelaskan tujuan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor ibu kepada konseling itu Nadia ya, untuk memecahkan permasalahan yang kita buat dulu ya, sepakatan waktu ya. Di sini kita akan menggunakan waktu 45 menit ya. Mudah-mudahan dengan waktu 45 menit ini permasalahan yang Nadia rasakan bisa kita cari solusinya ya bersama-sama. Seandainya nanti di waktu ini Nadia ternyata belum menemukan solusinya, nanti kita akan buat rencana untuk mendapatkan konseling kembali ya. Apakah Nadia bersedia? Bersedia. Asas-asas konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Dan ketiga, asas keterbukaan. Asas kerahasiaan apapun yang Nadia sampaikan kepada ibu pada hari ini itu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan bocor ke orang lainnya Nadia ya. Yang penting kita sama-sama menjaga kerahasiaan ini ya Nadia. Asas kesukarelaan. Nadia datang ke ruangan deka kemudian secara sukarela, tanpa ada perasaan paksaan oleh orang lain Nadia. Tadi tidak ada yang dipaksa ya datang sini ya Nadia. Apakah Nadia sudah siap untuk menyampaikan masalah Nadia kepada ibu nak? Sudah siap. Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Ibu mau tanya, apa permasalahan Nadia itu nak? Sehingga Nadia itu motivasi belajarnya begini. Ada masalah, ada banyak pekerjaan Bu. Ada banyak pekerjaan? Pekerjaan apa? Pekerjaan rumah, seperti membantu orang tua. Kalau orang tua tuh nyuruhnya dengan suara keras, jadi saya terpaksa ikut. Terus nak? Saya kan banyak pekerjaan panggilan dari sekolah juga, jadi saya ikut ke sekolah. Malamnya saya mengajar dulu. Oh, gitu. Ibu mau tanya, Nadia berapa orang saudara nak? Berempat. Berempat. Yang paling tua? Nadia Oh Nadia. Ketiga orang tua nak? berdagang. Berdagang. Lalu Nadia di rumah tuh sibuknya suruh kerja sama orang tua. Dia jaga jualannya, Jaga jualannya terus. ngasuh adik. Terus Nadia main HP. Kalau orang tuanya nadanya suaranya tinggi, Iya. enggak Nadia kerjakan pekerjaan orang tua yang ditolong. Ya ditolong. Nah, kita kan sebagai kakak yang paling tua, kita membantu juga pekerjaan di rumah, menjaga adik. Tapi lihat waktunya ya Naya. Menjaga adik, bantu orang tua, menyapu, nyuci, piringnya boleh kita membantu orang tua itu. Tapi dia lihat waktunya mana ya? Apakah kamu tuh waktu malam tuh larut malam itu lihat juga ya di apa tuh kan kita tahu kan ibu kan, Nadia ini masih online pakai HP sampai larut malam. Apa masalahnya Nadia? Biasanya Nadia nggak pernah pakai HP sampai larut malam jam 12 jam
11. Chat teman. Memangnya ada teman baru. Aku teman baru, aku cowok baru ya nak? Iya, itulah dinamakan apa ya, menurun nilai kamu ya, karena main HP tidak ingat waktu. Boleh nak kita main HP, kita kan masih anak sekolah, kita boleh pakai HP itu sebentar aja. Nah, jangan kita pakai HP itu sampai larut malam. Ingat dulu, kerjakan dulu kerja rumah, belajar, ngaji, sholat, nanti belajar. Apa yang ada perintah oleh guru, ada PR, ada tugas, kita kerjakan. Itu Nadia ikut sekali bulan banyak. Berapa nak banyaknya? 3. Nah, banyak kali ya, ikut apa aja tuh? Ada drum band, pramuka, sama silat. Silat. Patutlah terlalu lelah Nadia. Boleh ikut serangkulat. Nah, yang pramuka itu harus wajib ikut ya, wajib. Kalau yang lain tuh drum band boleh, tapi kalau silat tuh kalau bisa diapakan dulu ya nak, dikurangi lah dulu biar sudah apa baru tambah lagi, karena kita ini kalau waktu kita ini kalau tidak pandai mengaturnya, kita akan menyia-nyiakan waktu, sehingga mata pelajaran tugas kita tertinggal, tidak mengerjakan. Nah, ibu mau tanya, dari ibu guru yang mata pelajaran, ibu mendapat informasi bahwa Nadia ini sering tidak mengerjakan tugas. Apa masalahnya? Karena tugasnya terlalu sulit, banyak tugas yang diberikan oleh guru. Juga saya menganggap tugas itu enteng, juga pengaruh dari teman-teman yang malas. Itu alasan tugas terlalu sulitnya kayak mana? Kan guru itu kan iya yang ngasih tugas, kasih PR, setiap guru itu kan semuanya ngasih itu tugas. Lalu Nadia mengerjakan tugas tuh bertumpuk-tumpuk baru mengerjakan. Iya. Nah, itu tidak boleh. Kalau dikasih tugas oleh guru itu kita harus kerjakan, jangan tunggu dah besok hari ini matematika, besok nggak ada matematika, jangan kayak gitu. Kerjakan selagi ada waktu, karena guru semuanya mengasih tugas. Nanti kalau udah banyak kita nggak paham lagi karena kita kurang belajar. Tidak ada yang tidak bisa nak, pastinya semuanya bisa kalau hati kita mau mengerjakan tugas. Tidak ada yang sulit. Misalnya, contoh yang sulit itu mata pelajaran apa Nadia? Bahasa Inggris dan MTK. MTK itu kan ilmu pasti. Apa rumusnya? Nggak kayak bahasa Indonesia menghafal kita kan. Kalau matematika dipakai rumus. Kalau Nadia tahu dengan rumusnya, Nadia paham mengerjakannya. Kalau nggak paham boleh bertanya sama gurunya, dan boleh bertanya sama teman yang pandai. Nadia tak boleh malu bertanya. Ini guru kadang guru makrel itu sama ibu mau ada laporan, Nadia ini sering terlambat mengumpulkan tugas. Apa betul ya? Itulah, tugas itu tidak terlalu sulit apabila Nadia mau mengerjakannya, dan jangan tunggu sampai bertumpuk-tumpuk guru mengasih tugas. Yang kedua apa lagi? Banyak tugas diberikan guru yang materi tadi itu, karena guru tuh setiap masuk tuh setiap kasih materi langsung dikasih itu tugas. Nah, ini dia harus mengerjakan, jangan malas ya nak ya. Ini Nadia tuh lah baru dapat pacaran kayak gini, main HP sampai larut malam. Orang tuanya nggak marah? Marah juga kan? Itulah, kita harus pandai memberikan waktu belajar, utamakan dulu ya nak sekolah ya. Apa lagi? Saya menganggap tugasnya enteng. Apa maksudnya kan nak tugas menganggap enteng tuh?
arti kepanjangan PR tuh? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. PR pekerjaan di rumah. Apa Nadia kerjaan di sekolah? Karena nggak sempat itu. Karena main HP. Bukan nggak sempat Nadia tuh cuma nggak pandai membagi waktu. PR tuh dikerjakan di rumah, tidak sekolah. Kalau di sekolah nanti hasilnya nggak memuaskan kan? Cuma kalau di rumah bisa kita cari, nanti nggak dapat nanti hasilnya 10 dari mana. Nah kita bisa cari, bisa bertanya sama kawan yang pandai, dan boleh hubungi gurunya, ya nggak ya? Nah, kalau tidak kita hubungi guru, nanti kita tak dapat dari mana hasilnya, datangnya yang hasil 10 tadi ya. Kalau matematika bisa dipahami nanti ya. Jangan menganggap lagi tugas itu yang diberikan guru itu enteng enak ya. Kerjakanlah tugas itu yang diberikan guru itu betul-betul bisa Nadia kerjakan. Nanti kalau nggak paham boleh bertanya sama guru. Di sini ada juga ibu dengar yang terakhir, pengaruh dari teman-teman yang pemalas. Nadia berkawan dengan orang yang malas. Boleh berkawan dengan orang malas, tapi kita jangan ikut-ikut malas. Kalau kita, contohnya saja ya, kita berteman sama orang penjual vakum, kita ikut wanginya kan. Kalau kita berteman sama orang rajin, kita ikut rajin lah. Jangan berteman sama orang. Boleh kita berteman sama orang malas, tapi kita yang ngajaknya, biar teman kita tuh sama-sama rajin dan bisa mengerjakan tugas. Boleh kita, tapi kita ngajaknya. Nanti kalau sholat, dia nggak mau, kita ajak sholat. Nanti kerjakan tugas, ada PR bisa kita kerjakan kelompok di rumah sama-sama. Kalau dia mau berteman sama orang yang malas tadi, tapi jangan terpengaruh sama malas dia. Kita aja yang ajak dia tentu ya, ajak dia belajar, ajak kita untuk sholat nanti sama-sama ya. Untuk kedepannya ibu dia tuh harus mau berubah dan mengubah tingkah laku belajar Nadia enak ya. Di sini ada yang Nadia apabila Nadia nanti tuliskan ya. Nadia tuliskan perjanjian Nadia mengikuti motivasi belajar. Saya di sini. Saya nama Nadia. Bacakan ya. Ini ada surat perjanjian Nadia sama ibu ya. Saya Nadia bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama,
tidak bermain HP sampai larut malam, tidak berteman dengan orang yang malas. Saya akan berusaha untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan rumah (PR). Saya akan membuat atau hukuman jika saya tidak tuntas dalam mengerjakan pekerjaan dalam pelajaran dan memberi hadiah jika tuntas dalam pelajaran dan mendapatkan pelajaran. Jadi itu nak. Berarti kalau Nadia saya akan membuat apa nih? Nadia minta hukuman. Jadi Nadia ya akan apa ya, bukan ibu ya. Tapi kalau saya akan membuat atau hukuman jika saya tidak mengerjakan pekerjaan tugas yang diberikan oleh Bu guru. Berarti apabila saya tidak melakukan setiap hari, saya akan membawa minta hadiah. Nadia minta hadiah kalau mengerjakan tugas, tidak hadiah bersama ibu makan bakso. Boleh ya Nadia. Yang penting Nadia semangat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru, tugas dari guru. Tapi kalau Nadia tuntas dapat juara, untuk dapatnya Nadia minta belikan bakso sama ibu, gitu. Boleh. Bisa ibu belikan ya Naya, tapi Nadia harus berubah, meningkatkan motivasi belajarnya untuk lebih giat lagi ya, untuk mencapai cita-cita Nadia. Tunjukkan sama ibu dan sama orang tua Nadia itu bisa. Apakah Nadia udah dapat solusinya dari ibu nak? Saya mau bertanya, tips untuk semangat belajar. Oh, tips untuk semangat belajar biar Nadia semangat untuk belajar. Bagus. Yang pertama, kalau tips semangat untuk belajar itu, kita harus bergaul dengan orang yang semangat belajar ya. Nah, contohnya kalau teman kita tuh semangat belajar, kita ikut semangat untuk belajar. Ada yang ditanyakan? Kedua, buat target yang ingin dicapai. Tahu apa? Buat target yang ingin dicapai itu? Target yang sangat penting untuk dituntaskan atau dituliskan. Jangan diingat-ingat, tapi kita harus melaksanakan. Kalau kita laksanakan dengan belajar dengan tekun, berusaha, berdoa, kita pasti akan mencapai cita-cita kita. Cita-cita Nadia mau jadi apa nak? Mau jadi dokter. Alhamdulillah mau jadi dokter. Besok obat ibu ya. Jangan lupa ibu ya, kalau sukses ya nak ya. Itu makanya dari sekarang itu motivasi Nadia itu harus semangat untuk belajar supaya cita-cita Nadia tercapai. Bisa bertanya hari Sabtu ini kan? Itu bagus Nadia harus mencari nilai yang tinggi kalau Nadia ingin menjadi dokter. Karena kalau ambil jurusan itu Nadia harus mengambil jurusan IPA. Kalau kita mengambil jurusan kesehatan harus tinggi mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kalau kita minatnya ke kedokteran. Mantap tuh cita-cita Nadia, tapi diapakan lagi ya nak ya, biar Nadia tuh bisa tercapai cita-cita Nadia. Dirubah lagi tingkah laku Nadia untuk belajar ya nak ya. Pakai HP itu boleh, ya kita nanti cari tugas, tapi HP itu tidak mencari pacaran untuk situ ya. Enggak, baru perdana pacaran ini. Kurangi lagi ya nak ya. Yang ketiga, menunda kesenangan. Tips semangat untuk belajar itu ada menunda kesenangan. Kita tanamkan di dalam pikiran kita itu, kita bisa mengawali dengan perjuangan. Contohnya menunda kesenangan itu
Kita kan sekarang ini kan senang-senang. Oh saya mau main HP, mau main game sampai larut malam, sampai nggak tahu sempat belajar, makan, istirahat kan? Itu menunda kesenangan. Coba jadi tunda dulu kesenangan itu. Kita awali dengan belajar, dia susah-susah dulu nantinya kita, biar untuk kedepannya kita senang. Ibarat kata orang dulu itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kita dulu sekarang ini belajar, tekuni belajar, nanti terpapang boleh kita tanyakan sama guru, sama teman pandai, sama kakak kelas, ada tetangga kita yang SMA itu boleh kita bertanya. Dan banyak membaca, enak ya? Di sini ada juga bukti pada orang tua bahwa kita bisa pintar. Buktikan sama orang tua kita harus pintar mendapat juara, enak ya? Kita tuh harus bisa. Itu tipnya, ya? Yang angguk ya. Kita buktikan kita tuh harus bisa. Kita buktikan sama guru tuh kita harus berubah. Kita buktikan sama orang tua tuh kita harus mendapat juara 1 dan juara umum. Benar ya? Kemarin tuh pilihan dia udah bagus, sekarang menurun lagi. Itulah. Ada tipnya lagi. Atur waktu belajar. Atur waktu belajar ini segala kegiatan yang akan dilakukan, mengatur waktu menjadi diri kita lebih untuk disiplin. Kita atur waktunya lagi ya, kita buat waktu itu dari pagi itu kita jam 5 itu kita udah bangun ya nak ya, udah sholat, udah bersihkan tempat tidur kita, bantu orang tua, sarapan ya. Setelah itu kita berangkat ke sekolah lagi, belajar. Atur waktunya ya, dari pagi sampai menjelang tidur. Kita buat nanti waktunya, jadwalnya ya. Boleh untuk bermain, boleh bantu orang tua, untuk tidur. Kalau kita paksa juga otak kita untuk belajar tidak boleh juga ya, boleh nanti otaknya ya. Atur waktunya. Ada dari kita dari pagi itu apa kegiatan kita sampai menjelang kita tidurlah lagi. Jangan larut malam lagi tidurnya nak ya. Kita anak pelajar tuh harus tidurnya paling lambat jam 10, jam 9 ya. Ada tipnya, semangat untuk belajar ini fokus 5 menit. Fokus aja lah dia belajar, membaca. Tak bisa sampai 10 menit, 5 menit. Yang penting dia harus membaca, tempatkan fokusnya 5 menit. Jangan nanti nak ujian, dia baru nak membaca. Dah bertumpuk-tumpuk ya. Berapa mata pelajaran kita nak ini? 11. Apa banyak kan? Nanti dah ujian baru kita belajar kan? Dari sekarang ini kalau kita belajar, nanti apa ya? Belajar kita lagi di pagi ya. Kan nanti ada dua ya kan? Ada lagi yang ditanyakan nak? Sudah paham dengan tips semangat untuk belajar nih? Sudah? Untuk kedepannya Nadia, biar jangan tugasnya lagi terlambat mengantarkan tugas, Nadia harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah dia. Enak ya? Bagaimana perasaan Nadia nak mengikuti konseling dan ibu sudah dapat solusinya? Sudah dapat. Saya merasa lega karena sudah menceritakan. Kalau kita menceritakan sudah lega ya Nadia ya, sudah dapat solusinya ya. Ini ada nih ibu pantau ya sesi selanjutnya. Ibu akan mengamati Nadia dalam 1 minggu atau sampai 1 bulan, atau
Nadia tuh bisa dan mengubah pola pikir dengan tingkat melakukannya ya. Nah, untuk yang satu semester juga ibu pantau tuh apakah Nadia bisa mendapatkan ranking lagi ya. Ranking berapa Nadia mau nak? Nah, mantap. Saya ibu belikan ya baksonya ya. Iya, oke. Ibu pantau ya. Ya selanjutnya ya dalam 1 bulan, dalam 1 semester ini ya. Ya, ibu ingatkan lagi ya. Nah, ya Nadia untuk kedepannya Nadia harus bisa merubah tingkah laku Nadia yang lebih baik lagi ya, sehingga tercapailah cita-cita Nadia tadi ya. Untuk konsum hari ini, kalau nggak ada kita cukup sampai di sini ya Naya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa ya Bu? Bahasa Inggris ya. Langsung masuk ya. Oke.